Heho Pop gengs. Karena ketidakmampuan Belanda untuk membubarkan Republik Indonesia dan mengalahkan kekuatan militernya, mereka pun melancarkan siasatnya. Belanda berpatokan pada pidato Ratu Wilhelmina yang menginginkan negara-negara bekas jajahan Belanda akan dijadikan negara federal. Menurut pandangan pemerintah Belanda, negara federal ini adalah yang paling cocok dengan masyarakat beragam dan bersifat majemuk, seperti di Indonesia. Ini karena sistem federal memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri tanpa harus tunduk kepada pemerintahan pusat. Merespon hal tersebut dibentuklah negara Indonesia Timur berdasarkan Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar 7-24 Desember 1946. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan jika wilayah negara Indonesia Timur meliputi Pulau Sulawesi, Sunda Kecil yang terdiri dari Bali, NTT, NTB, dan juga Maluku dengan ibu kota Makassar. Negara ini pun dipimpin oleh Presiden Cokorda Gede Raka Sukawati. Tapi anehnya, tokoh sentral yang mempelopori pembentukan negara Indonesia Timur justru dari Belanda, yaitu Van Mook. Bisa ditebak sih, untuk dijadikan sebagai negara palsu alias boneka. Supaya apa? Supaya Belanda ini bisa menguasai kembali Indonesia yang telah diakui kemerdekaannya. Dengan begitu kan, Belanda masih punya akses untuk menguasai negara bagian yang udah pecah. Dan hal tersebut pun benar. Negara ini sangat loyal dengan Belanda karena mendapat asupan dana. Ya meski keloyalan ini lenyap setelah agresi militer Belanda II dilancarkan. Kabinet Negara Indonesia Timur melakukan protes besar-besaran. Pemberontakan pun dimulai. APRA di Jawa Barat, Andi Aziz di Makassar, dan RMS di Maluku Selatan. Tapi pada akhirnya wilayah negara Indonesia Timur bubar dan semuanya melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Setelah negara Indonesia Timur berdiri, setahun berikutnya nih, tepatnya tanggal 25 Desember 1947, negara Sumatera Timur juga dibentuk. Wilayah ini meliputi kawasan Sumatera Timur dan sebagian Riau dengan ibu kotanya adalah Medan. Negara ini pun dibentuk dengan dipimpin oleh Dr. Tengku Mansur dari Kesultanan Asahan atas pengaruh Belanda. Karena kaya akan minyak dan perkebunan, Sumatera Timur menjadi incaran Republik Indonesia, Inggris, dan Belanda. Tapi pembentukan negara ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Selama 3 tahun berjalan, negara ini banyak mendapatkan tekanan. Akhirnya melalui konferensi meja bundar, Sumatera Timur dinyatakan bergabung ke dalam negeri baru Republik Indonesia Serikat tepat 2 hari sebelum negara Indonesia Timur. Ya, meski sempat ada penentangan dari Dewan Rakyat Sumatera. Demi tetap menguasai wilayah Indonesia, Belanda terus menggencarkan usahanya membentuk negara boneka. Atas rekayasa Van der Plas, sebuah komite dibentuk untuk menentukan kedudukan Madura. Akhirnya negara Madura pun terbentuk pada 23 Januari 1948. Resolusinya adalah wilayah negara Madura ini mencakup Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sekaligus juga mengakui Raden Aryo Tumenggung Cakraningrat sebagai wali negara dan membentuk DPR Madura. Hanya saja, setelah negara Madura berdiri, rakyat pun melancarkan berbagai macam penolakan. Bentuk penolakannya itu berwujud berdirinya organisasi perjuangan dan aksi massa secara besar-besaran, terutama ke gedung DPR. Demonstrasi ini pun akhirnya dapat memaksa para wakil negara Madura untuk meletakkan jabatannya dan negara Madura akhirnya bubar, kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1950 ditetapkan daerah Madura sebagai keresidenan dari Republik Indonesia. Sebelum negara Madura berdiri, sebuah negara yang sekarang adalah Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jakarta juga dibentuk dan diberi nama Negara Pasundan.
Negara ini diproklamasikan oleh Kartalegawa di Bandung pada 4 Mei 1947. Namun baru diresmikan pada 24 April 1948. Ada dua sikap politik terkait negara Pasundan. Golongan federalis mendukung Indonesia Serikat, sementara kaum Republikan mendukung Republik Indonesia. Hanya saja negara Pasundan versi Kartalegawa dari golongan federalis kurang didukung. Hal ini karena reputasi Kartalegawa sangatlah buruk, bahkan dijuluki koruptor. Maka, Wiranata Kusuma dari golongan Republikan pun diangkat menjadi presiden karena ia mampu mengambil hati Pasundan dengan melibatkan para tokoh Sunda. Namun karena agresi militer Belanda, negara Pasundan melemah. Akhirnya, Presiden negara Pasundan Wiranata Kusuma menyerahkan mandatnya kepada parlemen. Sebenarnya ini hanyalah siasat dari Wiranata Kusuma agar negara Pasundan kembali kepada Republik Indonesia. Dan benar, diputuskanlah pada 8 Maret 1950, negara Pasundan resmi bubar dan akhirnya kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Setelah sukses mendirikan negara Sumatera Timur, Belanda lalu melancarkan agresi militernya ke daerah Sumatera Selatan. Serangan ini mengakibatkan banyaknya daerah yang runtuh dan menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sebuah negara boneka pun dibentuk dengan nama Negara Sumatera Selatan yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Abdul Malik. Wilayah negara ini meliputi Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota Palembang. Masalahnya, meski kepala departemen di negara Sumatera Selatan dipegang orang-orang Indonesia, penyelenggaranya tetaplah orang-orang Belanda. Hal inilah yang membuat dukungan rakyat terhadap negara Sumatera Selatan sangat lemah. Karena dukungan sangat lemah, ditambah suasana tidak aman dan perekonomian yang gak stabil, awal tahun 1950 muncullah beberapa protes. Wali negara Abdul Malik menyerahkan kekuasaannya kepada Majelis Perwakilan Sumatera Selatan. Hal ini langsung direspon dengan memilih untuk kembali ke dalam Republik Indonesia pada 24 Maret 1950. Hanya berselang beberapa bulan dari pembentukan Sumatera Selatan, negara Jawa Timur juga lahir berdasarkan dari resolusi Konferensi Jawa Timur di Bondowoso. Tepatnya pada 26 November, negara ini didirikan dan mengangkat RT Ahmad Kusumonegoro sebagai pemimpinnya. Tujuan pembentukannya adalah sebagai usaha masyarakat Jawa Timur untuk maju bersama dan bukan pemberian dari pemerintah kolonial. Rakyat Jawa Timur justru mendukung tentang negara Indonesia Serikat. Ia ingin mengatur negaranya sendiri dengan jalan yang sah dan bebas dari segala bentuk kekuatan dan ketakutan. Sayangnya, pemerintahan dari negara Jawa Timur tidak berjalan lancar. Muncullah berbagai mosi, resolusi, dan demonstrasi yang menuntut pembubaran negara Jawa Timur. Pada 9 Maret 1950, negara Jawa Timur resmi bubar dan bergabung dalam Republik Indonesia. Klimaksnya pada 27 Desember 1949, negara Republik Indonesia pun didirikan dengan cakupan wilayah Banten, sebagian besar wilayah Jawa Tengah dan ibu kotanya berada di Yogyakarta. Untuk memimpin negara ini, Soekarno menunjuk As'ad Datuk Mudo sebagai presidennya. Hadirnya negara Republik Indonesia inilah yang merupakan cikal bakal NKRI. Hal ini terbukti dari negara-negara lain yang langsung bergabung dan membubarkan negaranya yang dianggap sebagai negara boneka. Hanya berselang setahun dari terbentuknya Republik Indonesia. Hal ini karena sejarah membuktikan negara federal hanya digunakan oleh penguasa pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah rakyat Indonesia.